Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ani Siti Sumarni Eskom, NIM 243151916 mahasiswa PPG Kemenag Mapel Umum Batch 1 tahun 2025 dengan program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Madrasah Aliyah Gupi Al-Barkah dengan materi sistem komputer. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum belajar, silahkan kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua muridnya. Selamat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Nawwir qulubana. Oke, Ibu absen dulu. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Semangat ya, semangat. Oke, Ibu mau tanya, pada minggu kemarin kita belajar materi apa? Ya, Evi silahkan. Materi aplikasi perkantoran. Ya, aplikasi perkantoran yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Sebelum memulai pembelajaran, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Bisa? Boleh? Boleh. Oke, ice breakingnya, clue-nya adalah ketika Ibu mengucapkan pagi, berarti kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang siap, berdiri. Oke, biar tetap semangat ya. Siap? Oke. Pagi, siang. Oke, terima kasih. Silakan kembali duduk. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang perangkat komputer ya. Perangkat komputer ini, komputer sudah sering ya kalian melihat, memegang. Yang ketiga, memberikan bimbingan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi nanti kalian menyajikan hasil dari pengerjaan LKPD. Dan yang kelima, melakukan analisis. Dan selanjutnya, rencana asesmen yang dilakukan. Yang pertama, asesmen sikap, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua, asesmen pengetahuan, jadi penilaian KPD. Dan yang ketiga, asesmen keterampilan. Ini penilaian pada saat menyajikan hasil kerja kelompok. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama bisa dibaca bersama-sama. Menjelaskan pengertian perangkat komputer. Yang kedua, menjelaskan fungsi masing-masing perangkat komputer. Yang ketiga, menjelaskan apa sih perangkat komputer itu. Kemudian fungsi dari masing-masing perangkat itu apa saja, soalnya kan beda-beda. Yang ketiga, jenis-jenisnya termasuk ke dalam apa saja. Yang keempat, contoh perangkat
keras, dan perang. Selanjutnya di sini ada pertanyaan pematik. Pernahkah kamu memikirkan bagaimana sebuah komputer bisa bekerja hanya dari sentuhan tanganmu atau klik mouse? Kedua, menurutmu, apakah komputer bisa berjalan tanpa manusia yang mengoperasikannya? Pengertian perangkat komputer. Perangkat komputer adalah Semua komponen fisik adalah mesin yang bekerja sama untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh pengguna, sehingga komputer dapat bekerja sama untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh pengguna. Siapa penggunanya? Kita, kamu, aku, kita semua. Bisa disentuh? CPU bisa disentuh nggak? Bisa. Pernah megang CPU? Pernah. Bagaimana rasanya? Oh, keras, Bu. Oke. Selanjutnya, beda-beda ya. Beda-beda. Tergantung ukuran. Tergantung ukuran. Selanjutnya apa? Keyboard. Kalian tahu bentuknya? Tahu. Pernah menggunakannya? Pernah. Pada keyboard itu ada apa saja? Huruf, angka, ya? Mouse. Pernah menggunakan mouse? Pernah. Biasanya klik kanan dan klik kiri ya. Oke, udah bisa ya menggunakannya? Bisa. Apakah semua bentuk mouse itu seperti ini? Misalnya kalian lebih suka gitu, udah dengerin sendiri aja, nggak mau berbagi, nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya kalian mau mendengarkan musik, tapi ingin berbagi, berarti harus menggunakan apa? Speaker. Kalau misalnya mau diri sendiri aja nih yang mendengarkan. Media penyimpanan selanjutnya. Solid State Drive, SSD ya. Kemudian apa lagi? Kartu memori. Nah, kalau kartu memori rata-rata punya ya? Biasanya yang punya HP rata-rata punya ini. Meskipun ruang di HP-nya itu lumayan, tapi rata-rata menggunakan ini juga ya. Ya, soalnya kumaha kalian lebih senang menyimpan daripada mencetak. Betul nggak? Betul ya, mengabadikan setiap momen. Nggak apa-apa, gas aja. Selanjutnya, cloud storage, menyimpan data secara daring, dapat diakses dari mana saja. Oke, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software merupakan program atau aplikasi yang berisi instruksi untuk menjalankan tugas tertentu pada komputer seperti sistem operasi dan aplikasi pengolah kata. Nah, aplikasi pengolah kata itu apa? Tadi Microsoft Word. Kalau misalnya kalian sudah di endorse ya, jadi artis, artis TikTok ya, nggak apa-apa kalau menghasilkan asal halal. Oke, itu ya perangkat lunak. Nah, sekarang brainware. Brainware itu siapa? Pengguna, orang, kita, ibu, kalian, dia, mereka, ya, yang menggunakan perangkat komputer berarti disebutnya sebagai brainware. Nah, di sini ada dokter, tapi sebagai pengguna umum, apakah bisa disebut sebagai brainware? Bisa, ya. Oke. Nah, sekarang kita berlatih, ya. Berlatih dulu nih, berlatih. Ibu akan memberikan kuis kepada kalian. Atau gini, sebelum kuis, ada nggak yang ingin ditanyakan mengenai materi yang tadi Ibu sampaikan? Silahkan. Oke, Wina, silahkan Win. Apakah aplikasi? Ya. Yang pertama, apakah belanja online termasuk ke dalam
software. Nah, menurut kalian masuk nggak? Masuk. Oke, jawabannya adalah yes, masuk ke dalam kategori perangkat lunak atau software. Kenapa? Kenapa? Karena berbentuk aplikasi yang bisa dijalankan oleh pengguna belanja online. Pernahkah di sini ada yang melakukan belanja online? Pernah. Angkat tangan? Pernah? Hampir semuanya pernah ya? Oke, biasanya kalian belanja online menggunakan aplikasi apa? Shopee. Apalagi? Apalagi? Tokopedia. Kalau Tokopedia kerjasamanya sama apa? TikTok Shop, TikTok. Nah, jadi ketika kalian membuka TikTok, selain kalian bisa belanja, kalian bisa juga live ya, scroll-scroll dan lain-lain. Oke, berarti gitu ya. Untuk belanja online itu masuk ke dalam perangkat lunak atau software. Kemudian untuk pertanyaan yang diberikan oleh Sania, apakah mungkinnya kemudian layarnya, kemudian apalagi speakernya dan lain-lain itu masuk ke dalam kategori hardware. Pertanyaan yang ketiga dari Asep nih, teman kita ya, jagoan. Oke, pertanyaannya apa tadi? Perbedaan antara RAM dan ROM. Perbedaannya apa? Kalau RAM berarti media penyimpanan sementara. Kalau ROM media penyimpanan permanen. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bu, apakah saya boleh melakukan belanja online? Boleh. Belanja online boleh. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Berikut ini yang termasuk kelompok utama perangkat komputer kecuali Sania, internet. Yakin? Kita lihat jawabannya. Ya, internet. Oke. Selanjutnya, bagian komputer yang disebut sebagai otak komputer adalah Sidik, CPU. Yakin? Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Oke. Oke ya. Nah, untuk ini sekarang kita lanjut ke LKPD ya. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian buat kelompok 4 sampai 5 orang. 4 sampai 5 orang per kelompoknya ya. Ya. Oke. Di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Di sini ada 3 kasus, ya. Ada 3 kasus. Bisa dilihat dulu LKPD-nya sama kalian. Nah, nanti nama peserta kelompoknya dituliskan ya di sini, ya. Namanya dituliskan nama siapa saja. Berarti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, namanya ditulis jodohkan ya, menjodohkan. Jadi silahkan kalian pilih kira-kira mana sih yang termasuk ke dalam pengertian ini. Perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil kerja komputer, kira-kira ini cocoknya dengan yang mana? Ya. Oke, silahkan bisa dimulai dari sekarang. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan boleh ditanyakan. Bentar ya, untuk kasus pertama dulu ya. Untuk kasus yang pertama, di sini ada videonya. Disimak dulu. Kedengaran? Oke. Misalnya kita belanja di kasir. Tapi kalau dengan cara yang tepat, yang lurus, itu tidak tentang akan sudah muncul
Oke, jelas video yang barusan? Jelas. Oke, silahkan mulai mengerjakan LKPD-nya. Sok, ini. Silahkan. Ibu, ini kan nomor 1 mengidentifikasikan komponen penyusun komputer yang digunakan. Ya, Apa boleh lebih dari 1? boleh. Boleh banget, silahkan. Jelaskan interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Dan tadi kan pas di video itu ada cara berinteraksi antara perangkat keras, aplikasi, sama penggunanya. Jadi bagaimana si barcode itu bisa masuk ke dalam komputer itu gimana caranya? Gimana? Di-scan dulu kan? Atau di-input dulu? Ya gitu. Sok, silahkan. Versi kalian saja ya, versi kalian silahkan. Kalian bebas mengeluarkan pendapatnya, ya. Iya, jelaskan interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunanya itu seperti apa tadi prosesnya, ya, bisa dipahami. Silahkan bebas menggunakan bahasa sendiri, ya, bebas. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk kasus 1? Aman? Aman. Buru ya, jangan terburu-buru mengerjakannya. Apa ini namanya? Iya, memori, betul, kartu memori. Berarti masuknya ke dalam kategori apa? Ini bisa di checklist ya. Oke, dipilih itu antara apa saja itu? Input, proses, output, atau storage. Itu dipilih ya. Dipilih, tinggal di checklist aja. Untuk kasus nomor berapa itu? Kasus nomor 2 ya. Serta kelompok, jangan lupa itu diisi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Namanya jangan lupa. Gimana? Aman? Atau ada yang ingin videonya diputar kembali? Gak usah? Gak usah, oke. Berarti 1 kali penayangan kalian langsung bisa menangkap inti dari video tersebut. Oke.
Bagaimana, Sep? Aman? Ya, hati-hati tertukar. Nanti jadi jodoh yang tertukar. Gak boleh. Boleh 3 kan, Bu? Yang mana? Yang nomor 4, menjelaskan fungsi. Boleh. Bu, untuk nomor 4, anak-anak itu boleh disebutkan semua, ya. Boleh disebutkan semua komponennya yang tadi muncul di video ya. Boleh semuanya, boleh 3. Jangan 1 ya. Soalnya kan itu komponennya banyak ya. Kalau di sekitar tempat tinggal kalian, ada nggak warung yang menggunakan scanner barcode? Ada? Di mana contohnya? Nah, berarti itu sudah termasuk ke dalam kategori modern ya? Iya, modern. Tidak manual lagi, tapi terus modern. Bagaimana? Sudah? Oke. Sekarang kita presentasikan ya. Silahkan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan, kemudian dipresentasikan. Enggak. Sok, silahkan ke depan. Nanti untuk kelompok lain, silahkan jika ada yang ingin menanggapi ya. Sebelah sini, oke. Sok, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 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 Ya. Ya. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi, silahkan. Gak ada? Oh iya, silahkan nih menanggapi. Ya. Oke, silahkan nih. Ada mengidentifikasikan komponen yang digunakan.
bagaimana sih cara bekerja keyboard dan mouse dalam komponen? Oke, silahkan gimana? Bagaimana cara bekerja keyboard dan mouse dalam komponen? Fungsinya untuk apa? Untuk Wah, berarti gitu. Ya, gimana, Win? Berarti gimana fungsinya, Win? Keyboard. Ya. Berfungsi untuk menggerakkan perintah saya dan keyboard berfungsi untuk Memasukkan dat. Oke. Bagaimana nih? Sudah cukup jelas? Jelas. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Next, silahkan kelompok selanjutnya. Silahkan. Sebelah sini ya. Oke, merapat. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. ini dari kelompok 2 akan Yang ketiga, menjelaskan interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Pernah membeli barang atau produk, lalu menyeken barcode yang terdapat di kemasan produk tersebut menggunakan scanner barcode. Lalu informasi tentang produk tersebut akan muncul di layar monitor. Setelah itu lalu dibayar dan masukkan nominal uang dari pembeli, lalu tekan enter dan akan muncul pembelian. Keempat, menjelaskan fungsi dan cara kerja macam-macam komponen sistem menggunakan bahasa sendiri. Di antaranya RAM. cara kerjanya bisa kita menekan huruf angka dan simbol di keyboard. Yang kedua ada mouse, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menggerakkan pointer di layar. Caranya kita bisa nih klik bel yang ada di mouse dan bisa digunakan ke kiri dan ke kanan. Bisa digeser. Oke. Yang ketiga ada CPU, fungsinya untuk menghidupkan komputer ataupun biasa disebut sebagai otak komputer yang mengatur semua proses. Yang kelima, gambarkan dan jelaskan diagram block information processing cycle fungsi komputer. Dimulai dari input, proses, lalu output. Dan dari input, proses, output itu bisa langsung ke penyimpanan. Oke.
output atau untuk menuliskan di kategori storage 2 printer, kategori output 3 mikrofon, kategori input 4 hard disk, kategori storage 5 scanner barcode, kategori input 6 speaker, kategori output 7 flash disk, kategori storage. Kasus 3 menjadikan yang pertama dua ke nomor 10, yang ketiga ke nomor 5, Next, silahkan. yang keempat ke nomor 4, kelima ke nomor 7, yang keenam ke nomor 8, yang ketujuh ke nomor 2, yang kedelapan ke nomor 9, yang ke-10 ke nomor 1, yang nomor 9 ke nomor 1, yang 10 ke nomor 3. Oke. Oke, silahkan. Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Tidak ada. Silahkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Berdasarkan LKPD yang tadi kalian kerjakan, berarti secara tidak langsung kalian sudah mulai memahami ya perbedaan-perbedaan dari perangkat komputer, input, proses, output ya, kemudian media penyimpanan itu sudah mulai memahami. Oke. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan post test. Di sini post testnya berisi 10 pertanyaan, tolong bantu dibagikan. Tolong bantu dibagikan. Yang mana? Hati-hati tertukar ya, hati-hati tertukar. Oke. Oke. Silahkan kumpulkan hasil post test kalian. Jangan lupa diberi nama ya. Oke, silahkan kumpulkan hasil post test kalian. Oke, silahkan dikumpulkan.
Silahkan. Oke. Nah, anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silahkan Anissa. Kesimpulan saya bisa lebih mengerti perangkat komputer terdiri dari perangkat keras, Ya. ataupun hardware, perangkat lunak, seperti software, dan pengguna seperti hardware. Oke, ya, mantap. Yang lainnya silakan yang bisa. Oke, Dara, silakan Dara. Oke, silakan. Iya, betul. Salah satu contoh perangkat keras adalah mouse. Siapa lagi? Oke, silakan. Buat? Silahkan. Adalah brainware atau komputer. Iya, kita, ibu, kalian, kita semua, mereka, dia, dan lain-lain adalah pengguna komputer atau brainware. Oke, jadi kesimpulannya perangkat komputer itu dibagi menjadi 3. 1, hardware, 2, software, 3, brainware. Siapa yang menjadi brainware? Contoh software? Microsoft Word. Contoh hardware? Mouse. Apalagi? Nah, anak-anak, menurut kalian, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang. Wina gimana, Wina? Senang. Rifki? Senang. Sipa? Senang. Isa? Senang. Oke, alhamdulillah. Kalau misalnya kita semua merasa senang dengan pembelajaran hari ini. Ketika kalian mengerjakan tugas, apa yang bingung, tapi kalian punya solusinya? Punya. Oh, good. Oke. Kemudian setelah belajar ini, kalian mulai bisa memahami nggak? Bisa. Berarti bertambah pengetahuan kalian. Ya. Kemudian Ibu lihat juga tadi, ketika kalian bekerja kelompok, kalian bisa bekerja bersama-sama. Jadi tidak hanya satu orang yang mengerjakan. Jadi kita saling membantu. Oke. Nah, anak-anakku, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk apresiasi kalian. Ya, terima kasih untuk apresiasi kalian telah mengikuti pembelajaran Ibu dengan semangat. Ya, semoga pembelajaran Ibu bisa memberikan manfaat kepada kalian dan kepada Ibu juga ya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Ya, sebelum kita berdoa dulu. Silahkan. Dipimpin oleh KM-nya. Silahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.